Guys, sama Zia udah welcome jadian. to my YouTube channel. Jadi tadi ada nonton YouTube nih. Ayolah. Change. Mana alat tidur kucing? Hah? Hitam. Alat tidurnya apa ya? Itu tandanya lu gak bakalan tidur selamanya. Dan lu bakalan koit. Nih lihat alat tidur gue. Bantal. Ini kita nggak usah pakai cahaya ya. Ya. Yuk, kita lihat. Wah, that's it. Yang sabar ya. Kalau kayak gitu, coba kalian komen coba kalian komen di bawah. Kenapa dia kayak gitu, guys? Ini mandiin anaknya tuh. Ada 6, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini beda sendiri warnanya. Tahan ya kalau sakit. Itu dia, guys. Tonton YouTube dulu. Asyhadu an la Anak kucing. Jadi guys, tadi gua habis azanin Anak juga kucing. nih anak kedua Maimun yang baru meninggal saat proses lahiran kemarin. Gua kuburin bayi ini di depan rumah biar gua bisa ziarah ke makam ini setiap hari. Karena dia udah meninggal, gua mau namain dia Curut. Curut berduka cita. Gue sedih banget guys pas nguburinnya. Setelah itu gue juga yasinin si Curut biar dia masuk surga. Oh iya, betul, si Curut loh. juga sempat disolatin loh sama Maimunah Idih. dan ibu-ibu pengajian. Oke, sekarang kita move on ke perkembangan anak Maimun yang masih hidup. Gue bingung banget nih guys. Kan bapaknya warnanya golden ya. Terus ibunya si Maimunah putih coklat. Kok bisa ya anaknya jadi corak mujair begini? Beda banget sama bapaknya. Berarti anak ini kafir dong. Ngapain dia muja air? Mending muja Allah nggak sih? Enggak. Itu berarti antara campuran warna bapaknya sama warna ibunya. Musrik. Terus banyak juga nih yang bilang ini anak Sasi. Soalnya coraknya sama. Lah iya ya. Gue jadi kepikiran. Apa gue tes DNA aja ya anak si Maimun? Menurut kalian ini anak siapa guys? Apa jangan-jangan anak... Apa? Kita lihat dulu. Pada grand set semua. Nah, nanti pas tampil gerakan aku kayak gini nih. Hah, gimana? Lucu gak? Ya lucu dong, yang gak lucu mah gendis. Woi, PA, aku di depan kalian loh. Kenapa mau ngomongin di belakang lah? Cek 1, 2. Kepada seluruh siswa dan siswi, dipersilahkan untuk memanggil orang tua agar pengambilan rapor. Tiba-tiba banget, belum ujian loh. Padahal telepon mak gua aja. Halo, oh, mak jangan manggil orang tua banget ya, Bah. Orang tua gua aja udah di tanah. Lah orang tua jadi rapor gimana, Mak? Pasti nggak bisa. Pokoknya tanpa pendamping gak ada lapor. Kepala ayahmu lah. Jadi aku kayak mana? Permisi, saya mau mengambil rapotnya Darren. Nggak bisa gitu ya, Pak. Saya gimana, Pak? Mbaknya pacarnya Darren ya? Gak bisa, harus keluarga yang mendampingkan. Ya ampun Pak, saya ini neneknya Darren. Masa muda banget? Beneran loh Pak. Ya ampun Mbak, dia ini memang nenek saya loh. Ya kan, Nek? Neneknya cantik banget. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau
bikin bekal buat Pak Su guys. Bekal sederhana, rasa ala Mbak, dadanya. Beruntung banget Pak Su mau makan apa aja aku masak. Kali ini aku masakin dia ikan pindang sama lado guys. Gak mau. Lihat ibu ini, makan malamnya sangat mewah, Widih. tapi menantunya ternyata belum pulang kerja. Anaknya bilang, istrinya lembur, lalu bertanya, menantunya makan apa di luar? Anaknya bilang, seadanya saja, tapi ibunya malah membawa semua makanan ke dapur. Dia membungkus semuanya dan membawa ke mobil. Ternyata, dia menunggu menantunya untuk makan bersama. Menantunya bahagia sekali. Ia memuji mertuanya. Mertuanya bilang, aku harus pastikan kamu makan yang sehat. Setelah makan, ia kembali bertenaga dan lanjut lembur. Berikutnya, mertuanya selalu menyiapkan makanan bergizi saat menantunya lembur. Anaknya di rumah makan seadanya. Menantunya sampai tidak enak hati. Gajinya kecil, tapi mertuanya perhatian sekali. Mertuanya jawab, ini bukan masalah gaji, tapi keteguhanmu menjalankan pilihanmu. Aku selalu mendukungmu. Hari berikutnya, anaknya protes ibunya, terlalu memanjakan istrinya. Tapi ibunya marah kalau kau yang lembur, istrimu yang menyiapkan makanan. Tapi saat istrimu yang lembur, kau cuek saja. Dia meninggalkan keluarganya untukmu. Kita harus perhatian padanya. Suaminya sadar dan mengerti untuk selalu mendukung istrinya. Lihat ibu ini, makan malamnya sangat mewah, tapi menantunya ternyata belum pulang kerja. Takbiran. Wede, lagi santai kawan. Lagi-lagi kayak gini. Coba kalian komen di bawah ya. Kenapa si Blackseed tuh keluar mulutnya? Ini kenapa? Dia kenapa? Oi. Dia lagi tahan sakit gitu. Emang kenceng banget sih napasnya. Oh, tenang, tenang. Tapi badannya terus goyang. Dibilang woi lagi santai kawan aja lah gua. 3 hari ini yang kedua, besok yang terakhir guys. Wah, kita lanjut nonton ya. Anaknya bilang, istrinya lembur, lalu bertanya, menantunya makan apa di luar? Não cessa, não finge ser mala, só bom. Ela chega e desencana com passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou, na festa do fim de semana. Na festa do fim de semana. Tips bagi kalian yang baru main Grow a Garden. Pertama, kalian kumpulin duit buat beli strawberry seed. Kenapa strawberry seed? Dia meskipun harganya cukup murah, tapi sekali tumbuh 4. Dan tumbuhnya juga cepet juga. Selanjutnya kalau udah punya duit, akhir tahun 2025 Messi akan dapat hadiah. Hadiah apa ya kira-kira? Nikah? Enggak. Bang Dodot dan aku sepertinya belum siap untuk menikah ya. Nanti dulu bisa. Stop gak aku bilang ya. Bisa yang lain gak selain nikah? Stop nikah lagi. Oke. Hamil. Akhir tahun 2025 Messi akan dapat. Dek, kalau lo bisa baca angkanya lo bakal dapat es pisang hijau. 2 triliun 7 miliar 2 triliun 2,7 triliun 2 juta 2 triliun 7 tahu lah. 2 triliun 702 miliar 27 juta 2.702. Karena kakak tadi benar jawabannya ini es pisang hijaunya. Dek, kalau lo bisa baca angka. Kira-kira kamu nonton video ini hari apa? Coba tulis Hari Minggu.
biasa. Hari Minggu. Dalam rak piring. Hari Bahkan pernah di Minggu. wastafel. Suatu Hari hari, Mimi Minggu. tidur dalam tas sekolah, ikut Tiba-tiba sampai lu ke dalam cerita kelas. aja. Anak-anak kaget lihat ada kucing keluar dari tas saat pelajaran matematika. Sejak itu, Mimi dijuluki kucing teleport karena bisa muncul tidur di mana aja, kapan aja. Kira-kira kamu nonton video ini hari apa? Ini adalah Yang Mulia Raja Bontot. Raja mau lewat. Rakyat jelata silahkan minggir. Yang Mulia Bontot pun lewat dengan diiringi dayang-dayang dan pasukan kerajaan. Di sisi lain, permaisuri sedang menunggu Raja Bontot. Raja Bontot malah lagi asik bengong. Si babu nyuruh Yang Mulia cepet makan karena permaisuri udah nungguin. Karena kelamaan, babu pun pergi. Gak sabar nunggu, permaisuri malah selingkuh. Raja yang marah dengan permaisuri pun memutuskan membuang permaisuri. Raja Bontot yang kaya raya mau cari permaisuri baru. Siapa yang mau? Ini adalah Yang Mulia Raja Bontot. Ngapain pulang? Bajuku? Aku ada baju ini. Aku mau sendiri. Mana kunci motor aku? Nggak tahu. Mau ke damkar. Kembalikan. Halo, kapan lagi kau nginap? Aku baru pulang ya. Nggak cukup 4 hari di tempat kau. Coba tanya mak kau, boleh nggak kau kuadopsi? Ada. Ngapain pulang? Bajuku? Aku ada baju tidur, baju pergi, air oksigen, sabun. Pakai, tinggal sini aja. Aku mau sendiri. Mana kunci motor aku? Nggak tahu. Mau ke damkar. Kembalikan. Halo, kapan lagi kau nginap? Aku baru pulang ya. Nggak cukup 4 hari di tempat kau. Coba tanya mak kau, boleh nggak kau kuadopsi? Ada. Ngapain? Gue gak tahu sama sekali emak gue pakai ilmu apa. Tetapi kenapa waktu barang gue hilang emak gue bisa tahu? Kayak, please, itu emak gue gak tahu barang itu, gak pernah kenal barang itu, dan dia Belajar. gue gak tahu sama sekali emak gue pakai ilmu apa. Tetapi kenapa waktu barang gue hilang emak gue bisa tahu? Kayak, please, itu emak gue gak tahu barang itu, gak pernah kenal barang itu, dan dia tahu lokasi barang itu. Gue curiga nih, emak gue punya indra keenam sumpah. Dia gak tahu barang itu. Sementara gue yang udah sering banget pakai tuh benda, gak tahu gue simpen di mana. Applause. Gue gak tahu sama sekali emak gue pakai ilmu apa. Tetapi kenapa waktu barang gue hilang emak gue bisa tahu? Kayak, please, itu emak gue gak tahu barang itu, gak pernah kenal barang itu. Suaranya apa? Afanya apa? Suaranya perempuan, afanya laki-laki. Mantap. Belajar. Jalan-jalan. Huh? Movie time. Karaoke bareng. Bebersih rumah. Aku sih ke belakang. Dia cuma sendiri ya. Belajar. Hari ini Tito diberi tugas membeli minuman ibunya. Ketika sudah menerima uang, Tito langsung tancap gas. Namun saat hendak masuk, dia tersangkut. Saat sudah di dalam, Tito berteriak. Misi beli minuman dan berkenalan dengan kakak Akhirnya cantik. kasir mendengarnya. Saat ditanya ingin pesan apa, ternyata apa yang dikatakan Tito dengan yang disebut kasir berbeda. Ibunya pun langsung menyaut. Kasir ternyata sering melihat video Tito dan hafal dengan suaranya. Ibunya berkata, Anda dapat mendengarnya langsung sekarang. Melihat ada kakak yang cantik, Tito langsung menghampirinya dan berkata, karena bingung ingin berkata apa, Tito langsung pergi. Tito pun dipanggil untuk mengambil kembaliannya. Tak butuh waktu lama pesanan Tito pun selesai. Saat hendak keluar, ternyata Tito lupa mobilannya. Pegawai pun membawakannya dan membukakan pintu untuk Tito. Tak lupa Tito berkata terima kasih. Lalu Tito menghampiri ibunya. Ibunya berkata, kenapa sangat lama? Tito haus katanya. Lalu ibunya memberikannya minum. Dan misi pun sukses.
Hari ini, Waktu Babu makan pizza, Bontot naik meja dan ikut makan. Padahal kakaknya nggak berani nyentuh makanan Babu. Akhirnya Babu potong makanan yang bekas dijilat Bontot. Si Bontot cuma ngeliat tanpa merasa bersalah. Dan waktu Babu pesen es teh, si Bontot lagi-lagi ikut nyobain. Babu kasih sedotan sendiri buat si Bontot, tapi dia malah jilat sedotan Babu. Akhirnya Babu potong sedotan dan abisin minumannya. Si Bontot nggak kebagian, tapi dia minta ke Babu. Bahkan sampai cium Babu biar dibelikan. Bontot ngeong-ngeong minta es teh, tapi Babu bakal beliin Bontot es teh kalau Bontot mau dicium Babu. Tapi si Bontot nggak mau. Kenapa ya Bontot ogah dicium Babu? Karena Bontot Waktu Babu laki-laki. Ibu, kenapa kita harus punya sopan santun? Karena kita bukan binatang. Mana dari mana? Ibu, kenapa kita harus punya sopan santun? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini manusia. Ini manusia. Wanita ini ingin ke rumah ibunya, tapi suaminya melarang. Mertuanya pusing, anaknya berantem lagi. Ia pasang musik relaksasi, tapi ributnya semakin besar. Sudah setahun aku tidak melihat ibuku. Kenapa tidak kau izinkan? Cuma 1 hari saja. Mertuanya akhirnya tidak tahan lagi. Ia datang dan menyeret anaknya keluar rumah, lalu bilang pada menantunya, "Jangan sedih, suamimu sedang menjemput ibumu ke sini." Menantunya senang sekali. Lalu mereka pergi ke pasar ikan untuk menjamu ibunya. Aneka seafood segar disiapkan. Sementara anaknya menjemput mertuanya. Saat makanan siap, tak lama ibunya sampai. Setelah setahun lamanya, akhirnya bertemu lagi. Anaknya senang sekali bisa melepas rindu dengan ibunya dan memeluknya. Saat akan makan, tiba-tiba anaknya memberikan bunga pada ibunya. "Selamat Hari Ibu. Terima kasih karena selalu mengkhawatirkanku sampai hari ini." Ibunya dapat amplop merah. Diam-diam, suaminya mengadiahi ibunya bunga. "Terima kasih karena terus mendukung pernikahan kami." Menantunya bilang, "Kau lebih dari sekadar ibu mertua. Semuanya larut dalam kebahagiaan. Hadiah terindah untuk ibu bukanlah sekadar barang, tapi waktu yang kau berikan untuk..." Tuh, Ayah lapar. Ayah. Aku mau pesen ini. Ayah. Mana? Ayah minjem gunting dong. Patah. Hai guys, kenalin ini si Oyen. Dia kurus banget, sampai-sampai tulangnya kelihatan. Kayaknya nggak ada yang mau adopsi dia. Aku nggak tega lihat dia kayak gitu. Jadi aku putusin buat urusin dia deh. Pertama tentu aku kasih makan dia dulu. Pasti dia lapar banget kan. Ternyata ada bekas jahitan di punggung dan badannya guys. Kayaknya dia habis terluka parah. Alhamdulillahnya sekarang si Oyen udah makin ceria. Lukanya udah mulai sembuh dan lihat deh, dia jadi imut banget kan. Bantu subscribe ya guys, biar aku bisa terus selamatin kucing-kucing terlantar kayak Oyen ini. Dan komen emoji hati kalau kamu juga sayang sama Oyen.
Nanti istirahat pada pengen makan apa? Kalau gue seblak sih. Gue juga seblak. Seblak. Yaudah kita makan seblak aja ya. Guys, gue lagi nggak demen seblak. Pada pengen makan ayam goreng aja gak? Gue lagi pengen ayam goreng. Ganti ayam goreng aja ya. Pada makan ayam goreng aja semuanya ya. Loh nggak bisa gitu dong Dafrina. Kita semua lagi pada pengen makan seblak. Kalau lo nggak pengen makan seblak ya udah makan sendiri aja sana. Nggak usah bikin kita semua ikutin apa yang lo mau. Oh ya jangan lupa juga ya besok kita ada kerja kelompok jam 6 sore ya. Jangan lupa. Gue tiba-tiba nggak bisa besok jam 6. Bisa ganti hari aja gak? Lah gimana Dafrina, kan kemarin udah gue tanyain di grup, terus pada setuju kalau kerja kelompoknya besok dan jam 6. Kalau sekarang tiba-tiba nggak bisa sih? Iya gue tahu, gue kemarin udah setuju buat besok, cuma tiba-tiba gue nggak bisa. Bisa nggak sih diganti hari aja? Ya udah kalau lo nggak bisa, nggak usah datang nggak apa-apa. Tapi gue nggak bakal catat nama lo, ya. Hari ini PRMTK dikumpulin. Gue belum selesai tapi jangan pada ngumpulin dulu ya. Tunggu gue kelar dulu baru pada ngumpulin ya. Siapa lo nyuruh kita nungguin lo? Orang kita semua udah selesai ngerjain PR, kita kumpulin lah. Kalau lo belum selesai, kerja sendiri sana. Nanti istirahat pada pengen makan apa? Kalau gue seblak sih. Gue juga seblak. Cool first. Nih. Cool first. Nih. Guys, aku pengen cerita lagi, tapi ini tuh ceritanya tuh agak memalukan gitu. Jadi kan pas kemarin tuh pengen ganti HP, jadi aku ke Vivo Store. Nah pas di Vivo Store tuh kayak aku kan ngeliat HP-nya. Nah pas aku lagi ngeliat HP kayak wah kayaknya ini cocok deh. Jadi aku tuh kayak ngebalikin HP-nya gitu, kayak pengen ngeliat apakah kameranya gede gitu. Nah lo tahu apa pas gue lagi ngebalikin? Tiba-tiba bunyi sirine. Tapi sirinenya tuh di HP-nya kayak toet. Kayak orang-orang tuh pada ngeliatin aku kayak aku tuh bingung banget harus ngapain karena aku tuh kayak aku nggak mau mencuri kayak toet. Bitch, can you shut up? Kayak aku nggak mau mencuri dan mbak-mbaknya juga kayak aduh maaf ya ini tuh emang suka error di sini gue malu banget. Guys, aku pengen cerita lagi tapi ini tuh ceritanya tuh agak memalukan gitu. Jadi kan pas kemarin tuh pengen ganti mau minum. Jadi guys, gua mau update perkembangan anak Maimun yang sekarang udah gua namain Ipeh. Yap, Ipeh. Yang dulunya cuma bisa merem doang begini, sekarang di hari ke-14 dia udah bisa melek dengan sempurna guys. Ternyata cepet banget ya pertumbuhan si Ipeh ini. Ya mungkin karena ASI si Maimun full buat dia semua, karena dia anak satu-satunya. Gimana nggak makin gembul tuh badan si Ipeh. Terus gue pikir-pikir, si Ipeh stres nggak ya? Punya ibu yang overprotective, dikit-dikit dijilatin sampai lepek. Terus kalau gemes anaknya di smackdown. Mana digotong-gotong mulu lagi anaknya. Gue liatnya capek sendiri. Kayaknya si Maimun tuh sibuk banget gitu loh ngurus anaknya. Tapi nggak apa-apa, dibalik itu semua, gue happy banget guys. Yang awalnya hidup sendiri, sekarang hidup berempat. Ya meskipun cewek semua sih. Jadi guys, Hari ini Elia mau lomba storytelling. Ini bukan tentang lombanya, tapi tentang bagaimana dia melawan rasa takutnya untuk berdiri sendirian dan bercerita. Tapi hari ini dia berani melakukan sesuatu yang besar. Satu persatu temennya tampil, aku makin diem, makin banyak doa buat Elia. Akhirnya giliran Elia. Tangan kecilnya gemetar, tapi waktu dia mulai cerita, semuanya mengalir dengan penuh percaya diri. Pas pengumuman, ternyata namanya dipanggil buat juara akademik Olimpik. Aku senyum sambil nahan air mata. Deg-degan nih nunggu hasil storytelling dan Elia menang dan di dalam hatiku pecah semua rasa bangga. Aku ingat latihan malam-malam, teks yang diulang, semangat yang naik turun. Hari ini Elia buktikan dia bisa dan aku jadi mama yang bangganya luar biasa. Hari ini
Seorang pria selalu mengatakan kepada teman-temannya bahwa kucingnya bisa berbicara. Hah? Suatu hari, mereka datang Kucing ke bisa rumahnya untuk berbicara? membuktikannya. Tom, siapa yang paling ganteng di rumah ini? Tanya pria itu dengan penuh percaya diri. Kucing itu hanya diam saja. Teman-temannya pun tertawa, menganggap pria itu gila. Setelah mereka pulang, pria itu menghela napas dan menatap kucingnya. "Kenapa kamu tidak bicara?" tanya pria itu dengan frustrasi. Kucing itu menjawab dengan santai, "Kamu pikir aku akan membuatmu kedatangan lebih banyak tamu? Aku introvert, bro." Seorang pria selalu mengatakan kepada teman-temannya, Dasar anak dukun, pakai penglaris ya? Nggak tahu malu, lakukan santap. Semuanya ada berapa itu? 10 Bu, mau dibawa semua? Permisi, ini satu lagi paket buat Bu Endang. Makasih, Mas. Kapan? Hati-hati loh Mas, perempuan gak bener itu. Nanti kena pelet loh. Emang udah kena, Mbak. Iya, pergi. Dasar perempuan murahan. Ada warnanya banyak. Ada warna pink. Pasti nih akhir-akhirnya jatuh. Nah, pasti nih. Lah, seorang tadi ada loh, tapi bukan yang ini. Pastinya ya. Ini sok banget tuh cewek. Iya, sosokan banget lagi. Jijik gue liatnya. Ih, berani banget tuh cewek deketin cowok gua. Cewek kayak gitu gak bisa dibiarin ya. Ini mah harus dikasih pelajaran. Biar dia kapok. Awas aja loh. Hah? Loh, tas gua kemana? Ini kan tas gua. Kok bisa ada di sini? Hah? Apaan ini? Iya, udah jauh banget, gila. Lo gak boleh kayak gitu. Apalagi ini? Aduh, lo punya masalah apa sih sama gue? Kenapa lo selalu bikin masalah? Lepasin nggak? Awas lo. Aduh, kepala gue sakit banget. Awas aja lo ya. Lo yakin dia mau jamak balik dia? Iyalah, gue gak terima dijamak dia. Gue mau balas dia. Ya udah sana, tapi gue udah ikut-ikutan ya. Gimana? Enak? Mampus lo. Emang enak gue jamak balik? Oh my god. Aduh, kepala gue sakit banget. Mau apa lo? Lo gak inget? Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Biasanya selalu Bontot yang dianak tiri kan? Kali ini giliran Gogon. Bontot ulang tahun, dirayain pakai kue. Giliran Gogon cuma pakai ikan. Lah, Bontot jatuhin pot dielus-elus. Tapi pas Gogon obrak-abrik sampah, dijadiin kain pel. kasihan Bontot banget. dikasih makanan enak plus topping. Makanan Gogon malah dilempar. Nggak boleh kayak gitu. Gogon cuma pura-pura dielus. Gak taunya di belakang, Bontot dikasih cemilan. Gogon jadi sedih. Tapi nggak boleh majikan gitu, cuma bercanda. Gogon dikasih kejutan baju baru. Iya. Biasanya selalu Bontot yang dianaktiri. Heh, kamu gak usah makan. Ini punya aku. Kamu tuh bukan anak aku. Apa-apaan sih kamu? Aku jadi males makan di rumah. Nih uang nih nak, kamu jajan di luar ya nak ya. Beli mie ayam sama abang-abangnya sekalian. Awas kamu. Pak, bukan begitu Pak. Ini semua gara-gara kamu. Pak, tunggu Pak. Bagi dua. Ini dia. Mana? Ini buat kamu, ini buat mama. Anak pinter. Itu ngalangan dong. Pria ini terinspirasi oleh sebuah video viral dan memutuskan untuk mencobanya. Pertama, dia menata rambutnya agar sesuai dengan video tersebut. Lalu berpakaian rapi dengan pakaian yang sama. Kemudian dia pergi ke istrinya lalu memintanya untuk menyiramnya dengan air, tetapi istrinya menolak.
Lalu dia kembali ke istrinya dan malah menyiramkan air ke istrinya. Hal itu membuatnya marah dan kesal. Pria itu segera bergegas ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Istrinya masuk lalu dia menyiramkan air ke arahnya. Dia pun berpose seperti dalam video. Namun sebelum dia bisa menikmati momen itu, istrinya yang masih marah mulai memukulnya. Pada akhirnya, pria itu harus tidur di luar. Pria ini terinspirasi oleh sebuah video viral dan memutuskan untuk mencobanya. Pertama, dia menata rambutnya agar sesuai dengan video tersebut. Kenapa ya, sini dulu? Ya udah ya guys, bye-bye.